seorang bapak bercerita bahwa ada seorang mualaf yang difitnah, lalu kemudian masuk penjara, dan di dalam penjara mualaf ini dipukulin oleh utusan gereja. Mari kita saksikan dulu tayangan video berikut ini. Baliknya malah beliau yang menjadi muslim, ya, dan bahkan mengislamkan orang kafir. Berapa kakak? 150 kakak. 150 kakak. Itu dari Masya Allah, tahun 2015. Masya Allah. Nah, di sana ada kejadian tahun 2005 itu Manti Gidi itu dijebak untuk dijadikan sasaran fitnahan pohon ganja itu. Fitnahan pohon ganja. Ya, di rumahnya itu ada tanam pohon ganja. Oh, jadi ada orang tak dikenal, tak diketahui, Ya, tiba-tiba menanam pohon ganja di rumahnya. Iya. Masuk ke dalam pekarangan rumahnya. Iya. Lalu akhirnya dijebak, ditangkap polisi. Iya. Oh gitu. Dan di sana itu di LP itu pernah di penjaranya itu sampai 8 bulan. Oh, karena dianggap kasus ini itu sampai 8 bulan. Ya. Dan kegiatan-kegiatan itu tidak 8 bulan itu di LP. Kebanyakannya itu adalah di rumah sakit gitu. Karena di sana itu adalah jadi santapan orang-orang yang suruhan dari gereja gitu. Sampai sering dipukuli. Jadi Mantri Didi ini sekalipun tadi sudah di penjara, ya, ternyata sampai masuk penjara pun masih dikerjain gitu ya? Dikerjain. Masih dipukuli sehingga akhirnya karena sakit, luka-luka, akhirnya masuk di rumah sakit, dirawat di rumah sakit selama masa tahanan itu. Selama masa tahan. Dan sampai ini kulit kepala itu sampai ngelupas. Mengelupas. Ya. Kulit kepalanya mengelupas, ya Allah. Salam, jumpa lagi bersama saya dalam Kristen Menjawab. Saya percaya tayangan ini memberkati kita semua. Kalau kita melihat dan mendengarkan cerita dari Bapak ini yang mengatakan bahwa ada seorang mantri yang kemudian mantri itu dulunya orang Kristen. Lalu kemudian dia meninggalkan imannya menjadi mualaf. Tiba-tiba ada yang memfitnah. Dan singkat cerita, dia di penjara, dan di dalam penjara orang ini dipukulin oleh utusan gereja. Saya mau mengatakan kepada kita semua, kalau memang itu betul-betul terjadi, saya turut prihatin. Tetapi ada yang harus kita ketahui, bahwa memilih agama itu adalah hak dari masing-masing orang. Tidak ada yang melarang orang memeluk agama tertentu. Tiap-tiap orang diberi kebebasan dan itu dijamin oleh undang-undang. Tetapi saya hanya sedikit meluruskan bahwa kekristenan itu sendiri itu adalah sesuatu yang dinamis. Artinya begini, ada saja orang dari agama lain yang masuk menjadi Kristen, tetapi ada juga dari Kristen itu kemudian berpindah agama menjadi agama lain yang bukan Kristen. Itu sih sesuatu yang biasa saja ya, karena memang pasti masing-masing orang tentulah sudah mempunyai dasar mengapa dia memilih agama itu. Tetapi kalau ada dikatakan bahwa seorang mualaf dipukulin oleh orang yang diutus oleh gereja, saya pikir itu kurang tepat. Mengapa demikian? Karena dalam kekristenan itu kita itu mengajarkan kasih. Kita itu mengasihi orang lain, bahkan orang yang sudah meninggalkan kekristenan sendiri pun kita tidak pernah benci. Kita mendoakan semoga di agamanya yang baru dia jadi lebih baik lagi. Siapa tahu Kristen tidak bisa membuat dia lebih baik, kan? Begitu. Semoga dia dengan agamanya yang baru jadi manusia yang lebih baik lagi. Gereja itu tidak pernah menganiaya orang. Gereja itu tidak pernah mengutus orang untuk menganiaya orang yang sudah meninggalkan iman Kristennya.
mendoakan ya, kita selalu doain kok. Kita doakan kalau dia berpindah agama, ya itu pilihan dia. Kita berdoa, doanya dua. Yang pertama dia kembali, yang kedua dia tetap di agamanya tapi dia menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Bisa saja segala kemungkinan terjadi. Bisa saja memang pada saat di penjara ada yang memukulin, tetapi yang memukulin itu tentunya bukanlah yang diutus oleh gereja. Kalau itu terjadi kan, itu kan sangat memperburuk citra gereja. Yang menjadi pertanyaannya, mungkinkah gereja memperburuk dirinya sendiri? Kan tidak. Apalagi gereja itu adalah tempat berkumpulnya orang-orang percaya, yang percaya kepada Yesus, yang sama-sama bertumbuh dalam kasih. Kita itu bahkan disuruh mengasihi, mendoakan orang yang membenci kita sekalipun. Jadi menurut saya Kristen, bagi kami Kristen itu bukanlah agama yang mengedepankan kekerasan. Dan gereja tidak pernah menyuruh orang memukulin orang yang sudah mualaf. Salam, Tuhan Yesus memberkati.